تصير في دنياك بالحيل حساس، خليك جبل واقف مع الوقت راسي. انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس، واللي ارضى ربك فلا جاك باس. الناس مثل الناس في كل الاجناس، لو كان فرقهم دول او جناسي. الناس Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya sekarang sedang di Sekolah Alam Ciamas bersama mentor kita yang keren ini, Bapak Joni Rahmat. Beliau founder Sekolah Alam Ciamas dan beliau penulis buku-buku bestseller dari Gramedia ya. Di antaranya, ya setahu saya yang judulnya Sayangilah Mereka yang di Bumi ya Pak, maka yang di langit akan mengasihimu. Terus ada tentang anak yatim juga Bapak nulis ya, dan itu tembus Gramedia semua teman-teman ya. Jadi sekarang langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Jadi ini suasana COVID seperti ini memang tim kita sangat eksklusif ini ya Pak. Betul, kita bisa ketemu Bapak Joni ini dengan waktu yang memang schedule yang tidak mudah gitu untuk masuk ke sini gitu. Karena memang dari Sekolah Alam sendiri prokesnya luar biasa ketat ya Pak. Betul. Oke, langsung ya. Pak Joni, bisa diceritakan sedikit mengenai biografi Bapak, kira-kira ya Bapak namanya siapa gitu, atau mungkin ada nama akrab atau nama panggilan, kemudian lahir di mana. Biasanya dari situ ada sedikit chemistry gitu Pak, ingatan tentang daerah Bapak. Nah, monggo. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Rahmat, itu ejaannya JONIH. Kalau kita Dieja juga ya? Iya, kalau saya menghadiri sebuah seminar ataupun acara kumpul-kumpul, kemudian panitia menanyakan nama secara lisan dan mereka menulisnya, hampir pasti salah ejaannya. Ejaan saya adalah Juliet Oscar Nancy India Hotel. Joni. Bukan Joni ya. Joni Rahmat. Saya lahir dan besar di Bandung. Sekolah juga sejak SD sampai perguruan tinggi saya di Bandung. Oke. Ya, perguruan tinggi lainnya ada yang di Bogor juga sih. Oke. Sebelum lanjut ini mungkin punten ya, maskernya bisa Buka dulu. dilepas saja. Oh Buka iya. dulu ya, biar suaranya ya. Iya. Oke. Iya. Oke, tadi Jadi kalau biar suara lebih jelas, mohon maaf nih maskernya dibuka dulu. iya, netizen santai aja ya kita. Jadi Ini udah protokol kesehatannya dari depan sana kita sudah ngikutin ya. Gitu. Lanjut Pak. Saya lahir dan besar di Bandung. Saya Joni Rahmat ya, dengan ejaan Juliet Oscar Nancy India Hotel. Joni. Siap. Joni Rahmat, rahmatnya nggak pakai C, nggak pakai K, jadi Rahmat. Saya sekolah terakhir ya, di bidang di geologi di Universitas Padjadjaran. Kemudian bekerja, waktu kuliah pernah bekerja jadi guru juga 2 tahun, guru SMP. Kemudian segera setelah lulus bekerja di Departemen Pekerjaan Umum di Bandung sebagai tenaga honorer setahun lah. Kemudian bekerja di Pertamina ya, Pertamina di Cirebon, di Pertamina EP. Sana saya geologis, jadi saya kerja di bidang eksplorasi. Itu analis Pak. Geologis tuh orang geologi itu memeriksa batu-batuan. Ya, kerjanya di lapangan, menyusuri sungai, naik gunung, orang lapangan, mengukur batu-batu itu kemiringannya berapa, arah jurusnya kemana, kemudian dipetakan. Siap. Kondisi bawah permukaannya bagaimana, dianalisa berapa umur batuan ini, kemudian ada nanti struktur geologinya yang orang mengenal
Belakang saya ada anti clean dan sebagainya. Oke. Kemudian bekerja di Pertamina, lama di Pertamina hampir 30 tahun. 6 tahun di Jakarta, selebihnya 6 tahun di Bogor, Cirebon, selebihnya di Jakarta di berbagai divisi, di berbagai bagian. Ya, terakhir saya pensiun dari BP Migas, SK Migas, ya. Tetap sebagai pensiun Pertamina, karena dari Pertamina masih setiap bulan kita dapat pensiunan, sedangkan dari BP Migas itu hanya dikasih pesanggon juga sekaligus. Jadi itu pendidikan saya. Kemudian apa lagi? Aduh, kita nyantai aja nih Bapak. Terlalu jauh Bapak. Kita nyantai ya sebenarnya. Waduh. Tapi Bapak, kalau yang saya baca dari biografi Bapak itu sempat kuliah di IAIN juga ya Pak? Karena sejak kecil memang sama orang tua tuh dididik keagamaan ya. Yes. Orang tua kami dari kampung, dari Sukabumi. Jadi kalau maghrib itu harus ngaji misalnya. Terus sejak kecil juga, sejak SD kita belajar di madrasah. Kemudian setelah dewasa kita belajar juga di pesantren dekat rumah, jadi santri kalong. Santri kalong itu santri yang tidak nginep di pesantren, selesai pelajaran pulang ke rumah. Karena ada pesantren dekat rumah. Betul. Itu keingintahuan mengenai masalah keagamaan juga terus ada dalam hati. Waktu dulu SMA saya sekolah di SMA 7 Bandung, dekat alun-alun dan dekat dengan Perpustakaan Nasional Jawa Barat. Yes. Dulu tempatnya di belakang Gedung Merdeka. Jadi dari sekolah kami di SMA 7 di jalan yang kecil tidak terlalu jauh. Jadi jalan kaki tiap hari saya menghabiskan waktu dari pulang sekolah sampai sore, sampai pada asar di perpustakaan baca buku, dan sebagian besar yang saya bacalah buku-buku agama. Kemudian setelah bekerja pernah kuliah lagi di jurusan di Fakultas Syariah sebagai di kelas karyawan. Sampai wisuda di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Wisudawan angkatan pertama. Dulu yang ceramah ilmiahnya itu, orasi ilmiahnya Pak Didin Hafidudin. Pak Didin Hafidudin ya. Betul. Berarti memang kalau tadi kelas karyawan, berarti itu nyambi kuliah di Unpad juga Pak? Udah selesai setelah kerja. Sudah di Unpad, sudah selesai, udah lama kerja di Pertamina di Jakarta. Ya, kita kuliah kelas karyawan di Bogor di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Itu magisternya? S1 ya? S1. Magisternya Pak? Enggak. Saya S1 aja. Tapi beberapa yang saya lihat ada magisternya ya? Tapi saya suka sombong jadinya. Di beberapa kesempatan kebetulan sering mengisi acara di berbagai gedung di Jakarta ataupun di rumah-rumah di komunitas tertentu. Di acara lebih banyak di acara pernikahan atau di acara syukuran haji orang, atau acara-acara lainnya ya, saya memberikan sharing tausiah. Nah, berkali-kali itu MC pembawa acara menyebut nama saya dengan embel-embel di belakangnya, embel-embel S2. Ada yang pernah menyebut sebagai penceramah kita saat ini adalah Bapak Insinyur Haji Joni Rahmat SHIMM. Nah, ada yang menyebut Insinyur Haji Joni Rahmat MSC. Itu pernah ada di kartu undangannya juga, di undangan untuk ngisi acara. Saya sampaikan kepada yang ngundang itu bahwa saya ini S1 aja, nggak S2. Dan mereka jawab, jangan merendah lah katanya. Ya sudahlah, terima kasih. bahkan ini pernah jadi guyonan juga tuh. Pernah ada undangan ke rumah, undangan pernikahan. Itu di amplop undangannya kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Joni Rahmat MSC. Langsung aja saya foto, saya edarkan ke teman-teman di berbagai WA grup bahwa alhamdulillah tidak usah kuliah S2 S3, tidak usah bikin disertasi, tidak usah macam-macam. Ini dianugerahi. Teman-teman juga semua mencoba sambil bercanda aja. Gitu. Subhanallah.
Nah, itu mungkin Jadi memang- apresiasi aja ya, saya terima kasih aja. Padahal Iya. saya S1 aja udah syukur lah. Oke, luar biasa sekali. Sampai ya. S1-nya 2 kan. Kata kawan-kawan, kata ada kawan saya di Pertamina, Pak Richard. Akang ini orang S2, Akang 2S kan. Kan saya Kan S1. 2S. Jadi belum S2 aja sudah tadi sampai profesor ya. Luar biasa nih. Ini kalau memang dari ini udah lebih bukan soft skill, hard skill lagi bicaranya, memang experience ya Pak. Sudah pernah kemana-mana, di mana-mana gitu ya. Dan apalagi sekarang sudah masuk ke dunia buku nih. Nah, orang masuk ke dunia buku itu kan pasti di antara menulis dan editor gitu ya Pak. Kalau pembaca saja berarti belum masuk ke dunia buku itu kan. Yaitu hanya dunia baca namanya kan. Nah, tadi kan saya sedang sempat dengar juga tuh Pak. Bapak menuturkan Bapak suka ke perpustakaan di Bandung, Jawa Barat gitu ya. Perpustakaan daerah ya Pak itu? Iya. Di daerah? Di Jalan Asia Afrika Bandung. Oh, Pas berarti belakang perpustakaan- Gedung Merdeka. Kalau dulu, sekarang udah pindah. Oh iya, betul. Itu saya pernah ke sana dan memang lokasinya sudah agak beda itu. Di gedungnya, tapi saya agak lupa itu jalannya karena udah agak lama juga sih. Nah, tapi apakah orang suka nulis itu pasti suka baca gitu? Nah, sebelum masuk ke pertanyaan itu nih Pak, kira-kira kita mau tahu nih Pak, sejarah singkat ya, asbabun nuzul Bapak kok tiba-tiba masuk ke dunia menulis itu seperti apa gitu. Ya. Pernah satu hari ada acara kantor di Hotel Aston Bogor, itu ada rapat orang-orang humas, orang-orang kehumasan. Orang humas tuh banyak yang backgroundnya dia wartawan. Nah, salah seorang tiba-tiba saya satu-satunya orang bukan orang humas yang ikut hadir di situ. Itu kenapa itu Pak? Itu rekomendasi teman ketika saya dulu pernah kerja di selain di eksplorasi, pernah di HR ya, di sumber daya manusia. Saya pernah menjadi manajer di salah satu manajer di SDM itu, di HR. Dan kalau orang kantor mau dinas keluar tuh ke proses perizinannya lewat HR, lewat SDM. Nah, ini kawan saya yang mengurus perizinan itu. Wah, ini nih Pak Joni yang senang nulis nih. Kayaknya ikutkan deh, saya usulkan. Ya, jadi sama kawan tuh almarhumah Bu Nanan, saya diusulkan ikut dan diterima oleh pihak humas, orang humas. Boleh, saya ikut hadir. Tiba-tiba kepala humasnya, Pak Elan waktu itu, meminta saya bicara. Saya sebenarnya agak grogi juga karena bicara di depan orang humas yang memang hari-harinya mereka setiap hari mendengar dan berbicara kerjaannya. Oke. Mendengar, menulis, berbicara. Orang humas. Saya harus bicara di depan para pakar, para wartawan. Saya sharing, salah seorang peserta, mantan wartawan senior, dia bertanya, Pak Joni, katanya, saya pernah baca salah satu artikel yang ditulis oleh Pak Joni tentang supir taksi yang Pak Joni wawancarai dari mulai Wisma Mulia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sampai Cengkareng, sampai bandara. Kok bisa detail gitu katanya, data tentang sopir itu. Menulis sejak kecil ya katanya. Kok nulisnya bisa detail, rinci. Oh, saya bilang saya menulis baru belakangan aja. Jadi sebenarnya malah dari sejak SD sampai lulus SMA ada pelajaran yang sangat saya suka. Selain pelajaran dulu aljabar, ilmu kur, belakangan jadi matematika. Saya suka pelajaran sejarah dan belajar bahasa Indonesia. Oke. Tapi ada salah satu bagian dari pelajaran bahasa Indonesia yang saya sangat tidak suka, bahkan saya benci. Yaitu kalau kita menjelang dahulu liburan namanya kuartalan, belakangan menjadi semesteran. Kalau libur lebih dari seminggu, itu guru bahasa Indonesia pasti ngasih tugas.
Yes. mengarang. Yes. Nah, itulah. I see. Sejak SD itu kelas 1 sampai lulus SMA, rasanya belum pernah bisa menyelesaikan karangan satu halaman kertas ukuran A5 pun. Apa yang perlu ditulis? Yes. Jadi saya sebenarnya nggak bisa nulis aja. Seperti banyak orang kalau saya nggak bisa nulis. Jadi tadi yang nanya wartawan, sejak kecil yang nulis ya? Oh, tulisannya enak sekali dibaca, runtut, rinci, runtut gitu. Saya baru belakangan menulis. Nah, kenapa menulis? Nah, dulu waktu kerja di bagian eksplorasi, waktu itu sudah pindah ke BB Migas. Menjelang musim haji, dulu pergi haji tidak sesulit sekarang. Kalau daftar sekarang tahun depan bisa berangkat. Yes. Saya dipanggil oleh atasan, oleh Kadinsa, diajak, Kang, waktu itu hari Jumat, habis Jumat, kita ke ruangan Pak Lutfi, ke kepala divisi. Oh boleh, pakai peci. Oh pakai peci. Saya bercanda pakai peci, kebetulan habis Jumatan juga. Di ruangan kepala divisi itu sudah kumpul beberapa kepala dinas dan kepala subdinas. Nah kemudian Pak Lutfi itu kepala divisi, orangnya sangat pintar, banyak temannya dan putra kiai. Dia bilang, Pak Joni, ini teman-teman yang mau pergi haji dan yang sudah haji, ini Pak Joni pergi juga. Oh saya nggak punya uang Pak, saya bilang nggak punya duit itu. Terus beliau ngambil amplop besar dari bawah meja. Ini uangnya. Di teman-teman, ini dari teman-teman. Urunan. Nangis waktu itu saya. Jadi sehebat itu teman-teman memperhatikan saya hal-hal yang pribadi itu. Padahal saya juga kerja di Pertamina, tapi mereka sangat memperhatikan. Urunan, kenapa nggak pergi haji? Terus waktu kita jawab bahwa saya masih ingin konsentrasi di kegiatan sosial aja. Sebenarnya itu juga tawaran ketiga dari orang berbeda untuk pergi haji. Kata Pak Lutfi waktu itu, Pak Joni kan hidupnya memperhatikan orang lain, ngurus orang lain terus, maksudnya ngurus anak yatim. Jadi harus ada yang memperhatikan Pak Joni. Ini teman-teman ingin Pak Joni pergi juga. Wah, saya nangis waktu itu. Kemudian saya bilang lagi, mungkin saya mau konsentrasi dulu aja. Saya menolak secara halus. Tapi kata kawan-kawan, bawa aja uangnya, bawa. Di desa saya bawa sampai ke rumah. Itu sampailah kepada istri. Nah dia juga disampaikan malah ikut nangis juga. Tapi detailnya nanti ceritakan kalau cerita haji. Akhirnya saya pergi haji lah. Nah setelah pergi haji, Yes. kalau orang kantor atau orang dari sekolah misalnya pergi ke suatu tempat keluar Yes. kota, ya atas dinas dari sekolah apa dari kantor, itu harus ada laporan dinas, Yes. laporan perjalanan dinas. Nah sepulang haji, saya harus bikin laporan dalam hati itu. Dan beberapa orang tuh mendesak memang saya untuk nulis. Ada paling tidak 3 orang itu. Ada kawan di semua di Pertamina itu. Ada Pak Anditya Ibrahim, ada Redesmond Munir, kemudian Aryadi Subandrio. Kang tulis Kang katanya. Jadi saya bawalah waktu itu kertas kecil di sini, dimasuk ke saku bikin. Sengaja dibeli bekas potongan kertas di tempat fotokopi, masuk ke saku. Sampai ke sana, apa yang harus ditulis? Sampai pulang lagi ke sini, kosong itu. Tapi itu dalam hati itu terngiang-ngiang nih, harus tulis. Kan ini harus bikin laporan. Bikin laporan gitu ya. Tidak ada kepada para pemegang saham lah haji kita. Ya saya kemudian lah minta kepada Gusti Allah ingin bisa nulis. Oh jadi harus tulis laporan yang semacam cerpen tadi ya Pak, cerita. Itu kan tidak kawan-kawan hanya menghajikan aja, hanya kita tanggung jawab lah secara pribadi. Orang sudah dipergikan haji harusnya adalah cerita gitu kan.
Kebetulan kalau orang pergi dari kantor itu kan ada laporan dinas. Yes. Kemudian gimana nggak bisa menulis. Itu kita pergi haji tahun 2000 berangkat 2004 Desember tengah malam, nyampe sana 2005 ya. Jadi 2005 Januari lah, jadi tahun 2000 itu baru ditulis berapa tahun kemudian. Dan baru terbit 6 tahun kemudian 2011 buku terbit Malaikat Cinta. Malaikat Cinta. Ya, Itu kisah subjudulnya Perjalanan kalau nggak haji. salah perjalanan haji. Sisi lain ibadah haji yang menyentuh hati. Itu kisah nyata dari Kisah Pak nyata, Joni true story. sendiri. Dari sejak itu teman-teman nyumbang itu Oke. sampai kembali sampai di pesawat, ya orang ngasih uang pesawat di mana udah banyak selama di sana banyak orang ngasih uang, sampai di pesawat aja ketemu sama TKW ingin ngasih uang katanya sampai kembali ke sini ya, kita ceritakan itu true story. Jadi itu buku haji yang sisi sosialnya, bukan tata cara tawaf, sa'i, wukuf, bukan. Yes. Sisi sosialnya. Kata Mas Komar itu Profesor Dr. Komar Hidayat, dulu rektor UIN. Dia bilang bahwa beliau juga penulis buku, belum pernah ada buku haji seperti ini, kata. Jadi dan beliau pernah bilang orang ngomong ini saudara berbakat ini nulis, katanya. Beliau pernah baca tuh sambil di sebuah pertemuan lah. Baca. Izin interupsi Pak. Sebelum itu Bapak sejauh ini sudah nulis berapa buku Pak? Total? Sampai saat ini yang sudah terbit 6 buku. 6 buku. Ya. Gramedia semua? Gramedia semua, tapi yang buku pertama Malaikat Cinta terbit juga di Malaysia dalam bahasa Melayu. Oh, berarti sudah mancanegara ya? Yang satu kata wah ini Kang udah go internasional, dan di sana laris juga di Malaysia. Judul di Malaysia judulnya Tiket Haji Daripada Tuhan. Oh, oke. Bahasa Melayu. Itu ada bukunya Pak? Ada di Malaysia. Bapak nyimpan itu? Ada satu kopi. Oke. Dulu pernah dikirim teman 3, ada teman kerja di KL di Petronas. Dia lagi di toko buku Kinokuniya. Jangan ada buku kamu di sini. Beliin deh 3. 3 itu yang satu saya kasih ke Ibu Nuning yang ngasih pengantar di buku saya itu. Satu lagi kasih ke Pak Lutfi kepada di Bisik. Satu di pustakaan bahasa Melayu. Itu di Malaysia aja Pak? Di Malaysia aja, baru Malaysia. Oke. Itu berarti tentang yang haji tadi ya? Ya. Kalau nggak salah Bapak juga nulis yang tentang anak yatim ya? Ya, itu buku ke-5 ke-6 ya. Buku kedua Pak? Kalau buku kedua itu buku tentang kebaikan. Buku tentang kebaikan. Oke. Itu bestseller juga. Yes. Bestseller. Terus buku ketiga, bahagiakan dirimu dengan membahagiakan orang lain. Itu yang ngambil filosofi dari hadis Nabi. Yang itu dari Intisari. Intisari hadis Nabi. Nah, bukan dari majalah Intisari dulu. Oke. Dulu waktu saya SMP suka baca Intisari di rumah teman yang langganan. Intisari itu biasanya di setelah artikel tuh di bawahnya suka ada itu dulu bahasnya kata-kata mutiara. Kalau sekarang ada apa istilahnya tuh? Sekarang udah nggak baca lagi orang? Ya. Udah nggak baca majalah? Sudah nggak baca lagi. Oke. Kalau yang dari itu buku keempat yang dari hadis qudsi. Sayangi yang di bumi, engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Yes. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini kalau nggak salah buku Pak Joni yang paling laris ya, yang paling bestseller. Yang paling besar yang pertama sebenarnya. Yang pertama yang Malaikat Cinta. Itu sudah 3 kali terbit. Malaikat Cinta 3 kali terbit, terus buku tentang kebaikan juga 3 kali terbit. Malaikat Cinta udah 4 kali terbit. Malaikat Cinta. Tapi kalau saya search di Google, yang keluar bahagiakan yang makhluk yang di bumi itu. Nah, bagian yang kau akan dikasih oleh yang di langit. Yes. Nah, itu laris juga. Nah, itu yang kelima. Itu yang keempat. Yang kelima, bahagia dalam tiada liku-liku hidup bersama anak-anak yatim. Oh, ini yang anak yatim ya. Bisa kasih gambaran sedikit nggak Pak tentang buku itu? Yang kelima itu, yang anak yatim. Ya,
Kami kan hidup bersama anak yatim sejak pindah ke Bogor dari Cirebon dulu tahun 9596 lah. Itu banyak orang datang ke rumah, selain ikut ngaji banyak yang ada keperluan, ada yang sakit, ada yang nggak benar punya biaya sekolah. Dari murid-murid berdatangan sama yang jauh. Akhirnya kita survei door to door. Door to door survei, kemudian kita data, dan setelah beberapa tahun kita bantu biaya sekolahnya. Mereka masih tinggal di rumah masing-masing sama ibunya. Hari Minggu datang ke rumah kita ngaji sampai zuhur. Setelah sekian tahun kemudian baru kita asramakan di sini. Nah itu pengalaman hidup berhari-hari dengan mereka saya tulislah di buku itu. Nah, yang baru-baru ini, yang ke-6. Kalau yang ke-6 itu sebenarnya ada yang ke-6nya judulnya agak seram judulnya, tidak seperti yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 itu bertahan di daerah rawan berhadapan dengan para penghalang. Jadi ternyata berbuat baik juga ada risikonya. Ada orang yang nggak suka juga berbuat baik. Tapi saya sih nggak aneh. Kalau Nabi aja orang nggak pernah salah. Betul. Ya amalnya seumur hidup amal saja. Banyak orang ada aja orang nggak suka. Ya, apalagi sama saya. Jadi biarkan aja. Dan saya tidak akan mundur. Saya sama istri sudah apapun yang terjadi selama untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin kita tidak akan berlaku. Itu Bapak merasakan? Oh merasakan. Ada yang menghalangi, yang menghalangi, yang memfitnah segala macam. Ada yang memfitnah. Banyak. Itu lewat verbal atau lewat tulisan? Ya ini dari di kampung kan biasa, dari mulut ke mulut. Terus sampailah kabar itu ke Bapak? Iya, saya biarin aja lah. Ya biarkan aja menggonggong kafilah berang. Yang penting kita bisa membantu dimanapun, kapanpun harus membantu dan orang itu lain. jadi insight loh Pak untuk nulis buku. Jadi cuan itu Pak. Jadi luar apapun biasa. sebenarnya kata orang-orang yang belajar manajemen, ubahlah blockstone menjadi milestone. Blockstone tuh kita mau pergi situ ada batu besar menghalangi. Ini yang lebih tinggi ketahan sama batu itu. Jadi kena batu itu pijakan. Jadi tangga. Keren. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah ketahui bersama ya buku-buku itu Pak nulis. Sebelum ini berarti belum ya Pak? Dulu nulis aja tidak bisa, nulis karangan aja. Satu halaman nggak selesai. Tapi sebelum nulis buku yang serius ini, Bapak dulu sempat nulis semacam apa ya? Kalau di berita itu kan ada kayak kontributor gitu. Bapak sempat jadi kontributor? Tidak pernah. Nggak ada itu. Dulu blank. Bahkan jadi bukan orang yang kan suka benci dulu itu mengarang. Jadi kita stres, tapi harus melaksanakan itu kan perintah guru. Saya termasuk orang yang hormat sama guru sampai sekarang itu. Tapi sekarang kita sering silaturahmi ke guru-guru dari mulai SD sampai dosen. Ini luar biasa sekali ya. Dari yang awalnya benci menulis menjadi seorang yang sangat mencintai pekerjaannya. Nah, menurut Bapak sendiri menulis itu profesi atau bukan sih? Ya. Ini saya barusan dapat ini nih dari guru nulis. Saya banyak guru, punya banyak guru. Salah seorang guru saya Pak Dodi Mawardi itu sering berkirim, sering sharing. Direktur building. Iya. Ya, betul. Dia dulu punya sekolah menulis namanya Sekolah Menulis Kreatif Indonesia di Tendean di gedungnya. Sekarang gedungnya dibongkar jadi mau jadi apa? Kemudian dia di dunia maya nulis terus. Barusan juga dicerita tentang ada orang yang hidupnya dari menulis katanya. Berarti di profesi. Kalau mau bisa jadi profesi. Ya. Kalau guru saya yang lain misalnya Andreas Harefa. Yes. Itu menulis lebih dari 40 buku bestseller. Itu hidupnya dari menulis. Ya. Terus Pak Edi Jekius. Itu juga menulis, itu para guru-guru menulis. Dan banyak lagi. Kalau mau bisa. Itu kalau novelis, kalau orang ke Gramedia pasti tahu tuh Terelie. Yes. Itu hidupnya apakah dulu orang nyangka mungkin nulis terus ya. Karena novelnya berjejer berbagai judul. Padahal dia juga pekerja lain, dia akuntan itu. Jadi kalau mau bisa juga. Tapi satu lagi, di sebuah acara pernikahan saya ngisi acara
sangat sering isi acara pernikahan ya, baik sebagai kayak iklan juga nih, sebagai MC lamaran, nggak apa-apa Pak, cerita. kemudian mengantarkan keluarga besar calon mempelai pria Yes. ya kepada keluarga calon mempelai wanita. Jadi itu perwakilan dari pihak wanita. Kedua, menerima rombongan mempelai pria. Kita sebagai perwakilan dari wanita. Terus saksi pernikahan ya di berbagai tempat begitu. Kemudian khotbah nikah. Kalaupun ini sebenarnya khotbah nikah itu porsinya orang KUA, tapi beberapa kali mempelai atau orang tua ingin saya ngasih khotbah nikah. Nah, saya ngisi juga setelah berbicara dengan orang KUA. Nasihat perkawinan. Kemudian sambutan atas nama kedua besar keluarga kedua mempelai. Sambutan atas nama keluarga besar kedua mempelai di gedung-gedung dan lain sebagainya. Di berbagai gedung. Setelah itu doa khusus pernikahan. Doa khusus pernikahan. Ada doa umum, ada doa khusus. Nah, itu sering sekali diisi di berbagai gedung. Sering juga ngisi di acara-acara, termasuk juga itu kan kehidupan baru tuh, selamat hidup baru biasanya. Di acara kematian juga sering kita bicara. Terutama yang selama pandemi ini sering ngasih di Zoom. Di Zoom ngapain? Di Zoom. Tausiah tentang kematian. Oh. Udah berkali-kali kita ngasih sharing. Oke. Sampai ada orang yang meninggalnya jauh di Majalaya sana. Di Bandung, saya ngisi dari Bogor, ada kawan saya lain-lain, kok bisa sampai ke sana gitu. Pernah ngisi di Purwokerto juga. Nah, waktu di Purwokerto di acara pernikahan, saya ngasih sambutan atas nama keluarga kedua mempelai. Nah, itu ketemu dengan salah seorang keponakan. Sebenarnya dia orang Jakarta, dia sekolah di Atmajaya. Nah, Om, ya, kebetulan ketemu nih. Udah penulis ini. Nah, cita-cita saya ini Om, katanya, cita terakhir ada jadi penulis. Nah, apa jawab saya? Penulis mau saya jadi cita-cita. Penulis nggak usah jadi cita-cita. Iya, sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Ya, orang yang hukum prof pendalamnya dunia hukum nanti bisa menulis tentang hukum. Oke. Nah, orang yang di sekolah alam nanti tulis aja tentang sekolah alam yang berkaitan dengan itu. Menarik ya. Orang yang di bidang seni nulis tentang seni. Ada seorang kawan di sebuah milis, ya, di milis keluarga alumni Salman sana, ibu-ibu. Itu ternyata sangat senior. Beliau senang tentang batik, melukis batik. Dan kaligrafi. Nah, saya bilang ibu bisa menulis tentang kaligrafi. Jadi tentang apapun bisa ditulis. Jangan jadikan menulis sebagai cita-cita. Ya, jangan tidak begitu harus lah. Tidak begitu. Jadi ada yang mau boleh banyak seperti tadi contoh ya. Ada yang orang hidup dari menulis dan sukses. Kemudian mencerahkan banyak orang ya. Itu ya saya sebut lagi nih Andreas Sarefa ya, Edi Kius, Hersu Haryanto. Guru-guru saya semua tuh dari Mawardi. Dan banyak lagi. Nah, mereka dari dunia menulis. Mereka menjadi profesi sukses dan mencerahkan banyak orang, punya banyak. Itu bagus tuh, bisa juga. Tapi kalau bagi saya sih menulis sambil jalan aja. Saya kerja dulu sebagai geologis ya. Nanti dalam tulisan ada warna-warna dari apa yang kita kerjakan hari-hari. I see, dapat intinya. Jadi memang menulis itu dijadikan pendukung profesi yang kita jalani. Iya. Oke, jadi siapapun, entah itu fotografer, videografer, terus bahkan guru wajib ya. Terus akuntan, dia akuntan terlihat tuh akuntan tuh. Tapi dia sangat itu ya. Kalau akuntan kan itu apa namanya istilahnya kalkulasi ya. Kalkulasi uang itu. Uang. Dia nulis novel. Dia nulis yang semistrinya adalah seni kan gitu. Luar biasa. Ini kita dapat pelajaran berharga dari Pak Joni Rahman sekarang ini. Kuncinya asal mau pasti bisa. Asal mau pasti bisa. Manjada wajada. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Wa man jahada fina lanahdiyahum subulana. Betul. Gitu. Asal mau pasti bisa. Allah bukakan jalannya. Oke. Kalau saya lihat sendiri tadi Bapak apa namanya salah satu list ya daftar yang tadi pernikahan macam-macam itu Bapak menyebutkan jadi pemberi nasihat orang pernikahan. Saya jadi ingat dulu Buya Hamka juga kayak gitu ya, setahu saya.
Dia nulis buku yang judulnya Nasihat Perkawinan ya. Itu luar biasa sekali. Nah, Bapak baca Buya Hamka juga nggak? Baca. Banyak bukunya. Apa yang bisa Bapak ambil dari sosok Buya Hamka ini? Jadi yang paling menonjol bagi saya ya, orang seperti Buya Hamka atau Ali Audah. Ali Audah tuh penerjemah hayat Muhammad, sejarah hidup Muhammad. Itu sejarah Nabi yang paling banyak dibaca orang di dunia, ya, khususnya di Indonesia. Itu mereka pendidikan formalnya. Tahu Hamka pendidikan formalnya apa? SMA. SD kelas 2. Hamka. SD kelas 2. Oke. Ya. Tapi karyanya melebihi kebanyakan ahli sastra di Indonesia. Betul. Yang mungkin bertitel sarjana atau S1, S2 atau S3. Ya. Baik sampai ke itunya, ke Al-Hajharnya, tafsirnya. Gitu. Oke. Novelnya banyak. Demikian juga Ali Audah. Ali Audah itu penerjemah buku-buku bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Menulis banyak buku, menerjemahkan. Dia sekolahnya apa? SD nggak lulus. Ali Audah tuh orang Indonesia? Orang Indonesia di Bogor. Oke. Keturunan Arab di Bogor. Yes. Otodidaknya tinggi. Jadi maksudnya apa? Bukan tidak perlu sekolah. Yes, betul. Ya. Jadi sekolah sangat perlu untuk pendukung semuanya juga. Nah, tapi kita jangan terhalangi oleh sekat-sekat formalitas. Ya. Jadi begini lihatnya, orang tidak sekolah aja bisa. Iya. Harusnya sekolah lebih bisa lagi. Tapi jangan jadikan itu alasan supaya kita nggak saya kan bukan sekolah sastra gitu misalnya gitu. Kalau orang nulis kan bukan sastra enggak. Saya malah pernah jadi pembicara di Fakultas Pascasarjana, ya, program studi sastra Indonesia di sebuah universitas di Jawa Tengah. Jadi hadirinnya mahasiswa S2, S3 sastra Indonesia. Beberapa guru besar hadir. Saya sendiri belajar geologi. Belakang belajar syariah juga. Apa yang kita dapatkan dari geologi bisa dalam tulisan. Nah, kemarin ada gempa nih. Ada gempa. Saya sempat merasakan juga ya, getarannya. Nah, terus di Indonesia banyak sekali gempa. Yes. Ada yang sangat besar seperti Aceh, ya, gempa dan tsunami, korbannya sangat banyak. Di Tasik, Pangandaran, Jogja, Bengkulu, di mana-mana. Nah, ketika terjadi gempa, banyak gempa dan korban, itu saya mendapatkan banyak ustadz atau khotib Jumat berbicara tentang gempa bumi, kemudian menyalahkan orang-orang yang tinggal di daerah gempa itu. Jadi ini azab Allah katanya. Sebutlah kelakuan orang-orang yang di daerah gempa itu, kelakuannya begini, suka judi, suka berbagai hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Saya berkali-kali dengar itu di masjid yang berbeda. Setelah Aceh, Bengkulu, Tasik, Pangandaran itu, para ustaz menyalahkan orang malah. Nah, saya bilang orang yang kena musibah jangan dituding macam-macam, bantu aja, kalau bisa diam atau doakan. Gitu. Dan saya kan kebetulan belajar geologi. Itu gempa bumi, gunung api, itu tidak asal terjadi. Ada tempat-tempatnya, ada proses. Semua memang kehendak Allah. Betul. Tapi ada ilmunya, ya. Kullu syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Ada sebabnya. Itu dipelajari dalam geologi. Geologi ilmu Allah juga. Gitu. Jadi siapapun yang saya sering sampaikan di mana-mana nih. Siapapun di Indonesia ini yang tinggal sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali, Maluku, Irian, terus ke Sulawesi, sampai malah keluar ke Filipina, ke Jepang, itu daerah gempa. Itu daerah penunjaman, lempeng-lempeng, samudra dan benua, bertumbukan, ada yang nyusup, ada yang saling menjauh, ada yang saling bertumbukan, dan itu daerah-daerah gempa bumi. Tidak akan ya, jadi saya tulislah itu gempa bumi dan tsunami judul besarnya, ya. Bencana alam atau azab Tuhan. Nah, kita terangkan secara geologi. Kita terangkan sekolah agama. Saya kuliah juga Fakultas Syariah. Gitu. Oke. Kita langsung nih Pak ke intisari dari pembicaraan kita sekarang. Nah, gimana sih caranya
sosok yang nggak tahu apa-apa tentang menulis itu bisa menulis dengan baik gitu. Ada kiat-kiat atau tips khusus nggak nih Pak buat mereka-mereka yang mungkin tertarik masuk ke dunia kepenulisan, entah itu fiksi maupun non fiksi? Ya. Itu dalam segala hal orang sebut trigger ya, pemicu. Yes. Nah, pemicu saya menulis itu karena saya harus membuat laporan perjalanan. Saya pergi kemah dikasih modal sama orang. Saya harus laporan kepada para pemegang saham. Itu terngiang-ngiang ke bawah mimpi itu. Jadi saya berusaha gimana ingin bisa, padahal tidak bisa, ingin bisa gitu. Nah, saya minta ke Gusti Allah. Satu. Okay. Terus beberapa teman dekat di kantor itu menyangka saya bisa bahasa Inggris. Sehingga di berbagai rapat yang berbahasa Inggris saya sering diutus. Padahal sebenarnya nggak bisa juga. Ya. Tapi karena saya mengerti sedikit bahasa Inggris. Dari mana itu mengerti? Dulu waktu SD, kalau bulan puasa suka ngabuburit. Tahu ngabuburit? Tahu. Ya. Untuk ngabuburit bahasa Sunda itu ngaburu. Ya ngabuburit. Jadi menuju biar cepat maghrib ngabuburit. Dari ke alun-alun jauh, rumah saya di Bandung Selatan. Jalan Caringin Kopo. Jalan kaki ke alun-alun. Nah, sering lihat itu di alun-alun tuh di pojok antara barat, antara utara dan timur itu apa? Timur laut. Ya, timur laut. Betul. Timur laut alun Bandung tuh. Itu ke arah PLN, BRI, sisi Asia Afrika. Itu ada gedung kecil namanya Tourist Information Center, pusat informasi turis. Nah, sering lihat ada orang bule di situ. Ada bule sedang ngobrol dengan orang Indonesia. Yes. Ya, mungkin dia tanya informasi, tanya sama itu ingin sekali saya bisa bahasa Inggris. Enak sekali kayaknya kalau bisa bahasa Inggris. Itu sejak yang ingin bisa bahasa Inggris. Tapi saya nggak punya uang buat kursus. Saya nyaris. Itu kapan itu Pak? Itu SD, waktu SD dulu. Jadi dulu ingin bisa bahasa Inggris. Nah, ketika sudah kuliah, ya, saya belajar sendiri, dari Australia, dari BBC, dari Suara Amerika. Kemudian ikut grup diskusi bahasa Inggris di kampus, di English Speaking Union namanya. Nah, itu pernah dikasih di salah satu sesi pelajaran itu pernah kita dikasih kartun Panji Koming dari Kompas, suruh cerita. Nah, saya ini dulu selain tidak bisa menulis, saya juga tidak pandai, hampir disebut tidak bisa bicara. Jadi di berbagai rapat Karang Taruna Karya itu namanya, rapat keluarga, rapat apapun, hampir nggak pandai bicara, takut salah, minder. Sekarang kalau kata ibu nih saya, nah hati-hati ngobrol sama Pak, nanti nggak pernah berhenti. Terus di berbagai forum resmi, saya minta waktu untuk bicara, ya, di berbagai pertemuan. Oke. Gitu. Jadi harus ada hal yang membuat kita ingin. Nah, dulu nulis kayak saya harus bikin laporan. Kedua, kalau bicara saya karena saya ingin bisa bahasa Inggris harus bicara. Nah, ini juga kalau orang mau menulis, nah, lihat keuntungan sebagai apa kalau orang bisa menulis, ya. Lu sangat banyak. Nah, nanti orang tertarik. Setelah itu kan berusaha untuk ingin bisa menulis. Untuk bisa menulis ya berbagai cara nanti ditempuh. Oke. Gitu. Oke, ini terus ini keren sekali ya pemaparan yang tadi disampaikan step by step Pak Joni sendiri yang tadinya nggak tahu menau tentang menulis jadi bisa menulis gitu. Nah, kira-kira nih Pak, kok bisa tertarik masuk ke Gramedia? Nah, ini saya kan singkat dulu saja Pak. sangat sering Yes. ke toko buku ya, bahkan anak-anak tuh dulu 20% dari gaji saya untuk buku. Anak-anak beli buku apapun, sebanyak-banyaknya boleh, bisa bawa gitu. Kemudian kalau di situ ada orang lihat buku, ya, ada buku saya juga gitu, nah, Bu ini atau Mbak Neng ini buku saya nih. Ya. Ini, saya penulis, oh dia ada senang juga, ada juga yang kenapa Bapak ke Gramedia katanya, kan buku Islam. Saya justru
ingin buku saya dibaca oleh banyak orang dan tidak hanya oleh orang Islam. Ya, karena saya bicara di buku tentang kebaikan. Jadi kebaikan kan lintas batas. Tapi intisarinya diambil dari ajaran Islam. Jadi iya gitu. Dan ada kawan dulu orang pesantren, Kang katanya, teman-teman banyak banget saya, Kang. Bagusnya tulisin tuh hadis siapa, ayat berapa, surat berapa. Oh, saya sengaja nggak pakai. Karena yang bagi saya yang penting pesannya sampai. Oke. Gitu. Dan Gramedia, orang tahu lah itu toko besar toko buku penerbit terbesar di Indonesia. Penerbit terbesar dengan jaringan toko buku terbesar. Gitu. Jadi saya ingin diterbit oleh Gramedia. Dan alhamdulillah bestseller. Berarti itu langsung diterima ya, Pak? Diterima Gramedia. Oke. Pernah juga di penerbit lain ditolak. Tapi kenapa di Gramedia diterima? Ya, aku kan orang beda penilaian. Iya. Pernah di beberapa penerbit ditolak. Ada satu penerbit malah ngejar-ngejar saya ingin menerbitkan. Penerbit besar juga. Oh. Bersetara di Gak sebuah, perlu disebutkan, Pak? nggak bisa disebutkan, Nggak usah, rahasia. Di sebuah pertemuan para penulis ya, dan calon penulis itu diundang penerbit. Kemudian presentasi saya presentasi juga tentang buku yang akan ditulis. Ada sebuah penerbit ngejar-ngejar saya lari-lari. Berbagai alasan Berarti kejar-kejaran dia ingin memberikan, saya tertarik. Saya ingin diterbitkan oleh Gramedia. Biar lebih dibaca oleh lebih banyak orang. Pesannya lebih tersampaikan. Iya. Oke. Nah, terakhir nih, Pak. Apa sih pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan kepada mereka yang pengen mulai menulis gitu, tapi nggak punya keberanian mungkin atau nggak punya sesuatu pemicu yang tadi Bapak sampaikan? Mobil, motor bisa maju karena bahan bakar. Karena bahan bakar. Baru kita kemudian ada sopirnya. Ini mati. Iya, lanjut Pak. Nah, jadi banyaklah membaca, dan membaca, kemudian mendengarkan juga. Oke. Nah, itu akan menjadi modal utama untuk menulis. Kemudian cari belajar, membaca, mendengarkan, dan sering melakukan perjalanan ke sana kemari. Itu akan memperkaya kita menjadi bahan bakar modal utama untuk menulis. Oke, ini wah menarik sekali teman-teman nih. Wah, keren banget ini. Pembicaraan ini perdana loh, Pak. Jadi saya bikin program di YouTube yang tentang podcast ini, tentang bicara menyambangi orang-orang besar, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang punya pengalaman lebih. Dan Bapak adalah orang pertama yang kita kunjungi gitu, Pak. Terima kasih. Mungkin, tapi saya bukan orang besar, Pak. Orang biasa. Bapak orang besar ya, lebih besar dari saya lah, ya, paling enggak. Gitu. Paling tidak berat badannya. Ternyata jadi penulis harus pandai melawak juga ya, Pak. Jadi ada Jenderal MacArthur. Kalau baca sejarah dunia, ada pahlawan perang dunia kedua bagi Amerika. Namanya Jenderal MacArthur. MacArthur. Ya, itu jenderal besar itu. Pahlawan perang dunia kedua. Nah, dia menulis pesan buat anaknya. Di antaranya, ya, Tuhanku, aku mohon putraku tidak hanya dididik di atas jalan yang mudah dan lunak. Berikan juga kepada dia desakan kesulitan dan berbagai tantangan. Tapi di sela-sela itu agar dia tidak terlalu serius, berikan juga rasa humor kepadanya. Nah, gitu biar tidak kering aja serius, bukan santai. Oke, teman-teman, ya mungkin karena keterbatasan waktu kita, ya dicukupkan di sini saja ya. Tapi jangan sampai semangat menulisnya cukup sampai sini juga gitu. Menulis terus menulis. Kata salah satu guru saya dari bidang tidak langsung tapi saya sering baca bukunya. Oke. Adalah Gede Prama. Beliau orang Hindu. Orang Hindu. Ya. Menurut orang Hindu seorang resi. Kiai Ustadz ya kalau disebut. Ada pekerjaan yang tidak pernah saya tinggalkan katanya. Dan waktu saya dengar dia di Kick Andy, waktu saya belum jadi penulis. Ada pekerjaan yang tidak pernah saya tinggalkan adalah menulis dan nulis. Terus saya bilang, loh kok bisa? Saya menulis sebelum itu nggak bisa. Ternyata sekarang itu juga sama. Apapun dimanapun menulis, apapun jadi tulisan.
obrolan kecil jadi tulis. Sehingga kalau ada tamu ngobrol, kata istri saya, hati-hati ditulis loh sama bapak. Iya, itu resiko ya kalau udah jadi penulis ya. Jadi buat ya calon ya, istri yang nanti cari suami dan tahu kalau backgroundnya menulis ya sudah tahu risikonya gitu. Jadi ya hati-hati dengan pengupingan yang nanti diliteralkan seperti itu ya. Ini terima kasih banget Pak Joni atas jamuannya, atas waktunya. Ya kita mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan kita mendoakan kepada Pak Joni dan seluruh teman-teman Pak Joni di yayasan apa namanya? Yayasan Ar-Rahman. Ar-Rahmah ya, bukan Ar-Rahman ya. Jadi yang selalu senantiasa memberikan kasihnya seperti itu supaya selalu menebarkan nilai-nilai positif dan semoga mendapatkan dari nilai positif itu balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Amin. Ya, kita akhiri perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini di tempat yang sangat-sangat asri ini. Ya, kalau mau main silahkan ya Pak ke Silakan. Yayasan Ar-Rahmah. Silahkan, anytime. Ini banyak tanaman, banyak wah luar biasa ini. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.